Tapi lu pada prakteknya lu takut itu malah jadi akan kayak saling apa ya, lempar tanggung jawab sih? Betul. Itu yang gue takutin sekarang. Selamat datang kembali di weekly vlog, entah nomor berapa. Hari ini ada kegiatan di luar, tepatnya kegiatan untuk voice over, untuk dubbing, untuk kebutuhan iklan sebuah brand yang udah kami kerjakan mungkin seminggu, mungkin 2 minggu yang lalu kelihatannya. Nah jadi untung udah vaksin karena studio recordingnya ada di dalam sebuah mall hitungannya. Jadi tadi mesti pakai aplikasi Peduli Lindungi. Jadi udah, terus besok kami lusa tepatnya akan ada kegiatan lagi di luar kebutuhan syuting. Jadi ya inilah kegiatan-kegiatan saya di luar rumah mumpung lagi ada. Dan karena saya nganggur sebagai stand up comedian, saya jadi krunya Jokowi World Tour. Respect. Sayanya lagi nggak bisa tur, saya nge-crew aja dulu. Kemarin atau hari ini ya yang menjadi hari duka bagi sejarah stand up comedian? Oh, Norm Macdonald. Norm Macdonald. Hari ini. Seberapa besar tuh dia? Maksudnya kontribusi dia di dunia stand up tuh apa ya? Kalau ngomongin kontribusi sih sejujurnya nggak akan banyak yang merasa dia kontribusinya gede. Tapi dia tuh punya style yang sangat spesifik. Norm Macdonald itu dia itu sebenarnya bukan cuma masalah deadpan-nya. Dia itu konsisten banget dengan apa yang dia anggap lucu, apa yang dia mau mainkan, dan konsisten banget dengan gue nih komedian gitu. Pokoknya dimanapun gue komedian gitu. Dan dia komedian tuh lebih apresiatif terhadap dia daripada orang lain. Orang lain mungkin nggak nangkep joke-nya, tapi komedian tuh nangkep karena kadang-kadang di dalam joke-nya Norm Macdonald ada joke untuk kami para komedian. Sebenarnya contoh paling sempurna itu waktu dia nge-roast Bob Saget. Sepanjang roasting, sebenarnya di depan penonton tuh dia anyep, tapi dia nggak peduli. Dia ulang-ulang terus, dia tahu dia anyep, tapi dia ulang terus sambil nyari reaksi dari penonton. Komediannya ketawa semua karena komediannya tahu apa yang Norm lagi lakukan gitu. Terus dia juga brilian dalam sisi penulisan sih sebenarnya. Dalam sisi timing, dia seneng banget bikin lu bingung. Bingungnya lu tuh lucu buat dia. Salah satu contoh ini, bingungnya orang tuh lucu buat dia adalah joke-nya dia di acaranya Conan O'Brien, The Late Show kalau nggak salah. Cari aja di YouTube, Norm Macdonald Moth Joke, M-O-T-H, Moth Joke. Dia cerita panjang, orang bingung, ini tuh mau dibawa kemana sih? Sampai Conan aja juga bilang, ini kan mau dibawa kemana ceritanya gitu. Tapi Conan sengaja ngelakuin itu untuk mewakili yang nonton. Terus Conan bilang, lanjut. Dia cerita panjang lebar, terus akhirnya ternyata ditutup dengan joke gitu. Jadi dia tuh spesial untuk para komedian. Salah satu cerita, dan Norm Macdonald tuh orang itu sangat tidak apa ya, mungkin istilah yang nggak tahu tepat atau enggak, tapi istilahnya adalah dia tuh liar banget gitu, nggak ketebak, itu lebih tepat. Orangnya tuh nggak ketebak banget mau gimana cara mikirnya. Dia waktu itu Joe Rogan punya cerita. By the way, komedian punya cerita favorit soal Norm Macdonald. Lu buka YouTube, Bill Burr on Norm Macdonald, Joe Rogan on Norm Macdonald. Semuanya punya cerita masing-masing. Mark Norman. Nah, Joe Rogan pernah ketemu sama dia di bandara. Mau kemana lu? Mau terbang sini? Oh, kita satu pesawat gitu. Terus mereka duduk berdua. Terus udah gitu Joe Rogan si Norm Macdonald cerita bahwa dia udah berhenti ngerokok selama 10 tahun. Terus Joe Rogan bilang, yang bener loh. Iya, gue nggak ngerokok selama gini. 10 tahun ngobrol-ngobrol, mendarat, tiba-tiba ngerokok. Minta rokoknya Joe Rogan. Lah, perasaan lu tadi ngomong lu udah berhenti 10 tahun. Iya, tapi dari tadi ngomongin rokok jadi pengen ngerokok. Terus langsung ngerokok gitu. Aneh banget orang yang nggak ketebak. Bayangin sepanjang perjalanan ngomongin bagaimana dia nggak ngerokok sama 10 tahun. Tapi omongan itu kemudian membuat dia batalin 10 tahun itu. Lucu banget sih orangnya. Jadi orangnya meninggal karena ternyata dia selama ini bertarung dengan kanker. Teman-temannya nggak ada yang tahu. Dia nggak bilang. 9-10 tahun ya. Jadi gitu. Kalau di sini tuh kayak siapa ya? Kayak
komedian yang kami semua kagumi gitu. Kayak enggak, kalau gue mah nggak lucu-lucu banget. Komedian yang dianggap lucu sama komedian lain kayak misalkan Adri, Rindra, Arif Didu, kayak gitu-gitu. Orang-orang yang kami kagumi gitu. Legend di mata kami. Dia juga penulis, ini nggak sih penulis? Iya, Show. dia nulis untuk SNL, dia nulis untuk series Roseanne, ya. Dia salah satu hostnya Weekend Updates SNL, salah satu yang paling terkenal. Dia pernah punya talk show tapi nggak panjang usianya karena susah, orangnya nggak mau diatur, orangnya maunya aja gitu. Dan gue lupa, tapi dia juga punya special ada di Netflix. Iya, special terakhirnya ada di Netflix. Gue ngeliat ada sedikit banyak influence dia ke stand up Mas Panji. Ke gue nggak tahu ya, mungkin tanpa gue sadari. Tapi menurut gue sih dia jauh lebih prolific dari sisi penulisan ya. Gue sih mengatribusikan dia lebih mirip kayak mungkin potongan antara Dodit dan bukan Frimawan. Ya, crossingan antara Dodit, Frimawan. Pokoknya Norm Macdonald tuh ciri khasnya adalah joke-nya tuh nggak pernah panjang-panjang. Tapi lu bisa bilang, oh this is a joke gitu. Jadi kayak nggak mungkin beneran ini sih joke gitu. Oh ini, kalau di luar negeri sih mirip. Yang terinspirasi sama Norm Macdonald itu ada Mark Norman, Jerry Seinfeld suka sama dia walaupun tuan Jerry Seinfeld. Banyak, tapi kalau di Indonesia tuh ya tipikal joke-nya tuh yang nggak pernah panjang-panjang gitu. Kumpulan, apa sebutannya kalau yang satu kali masuk one-liner? One-liner. Kumpulan one-liner jadi satu cerita gitu. Iya, bisa dibilang one-liner, kadang juga nggak one-liner banget. Tapi Mark Norman tuh nggak pernah atau jarang atau lebih dikenal sebagai orang yang suka ngomentarin dunia ketimbang dirinya sendiri gitu. Kalaupun dia ngomongin diri sendiri tuh anekdot gitu yang kita bohong nih gitu, tapi lucu gitu. Kayak waktu itu dia pernah diwawancara sama Larry King. Sama Larry King ditanya, apa rahasia paling besar lu yang nggak pernah lu ungkap? Saya gay. Enggak, dia bilang gini, saya deeply closeted gay gitu. Hah? Maksud lu gimana? Si Larry King sempat nggak nangkep, dipikir serius. Terus diajak ngobrol, lama-lama Larry King ikut main dalam permainannya Norm Macdonald. Oh ini orang bercanda gitu. Gitu orangnya nggak peduli aja gitu. Dia ngomong sesuatu tentang dirinya sendiri, tapi kita juga, bohong nih pasti nih gitu. Bercanda pasti gitu. Karena gue baru tadi ngeliat, Mas Panji kan nge-retweet banyak. Iya, gue juga baru bangun langsung lihat. Di Twitter. 2 kabar buruk. Iya, Man United kalah 2-1 di menit ke-95 sama Young Boys. Gue belum lihat golnya sebenarnya. Gue ngeliat golnya Ronaldo justru, asisnya si Bruno Fernandes. Bagus asisnya, golnya bagus. Apa karena kalahnya karena ngerasa udah ada Ronaldo? Bisa jadi. Tapi rekor tidak terkalahkan away-nya akhirnya patah. Udah mecahin rekor terus udah selesai. Gue jadi ingat perasaan yang udah karena ada Ronaldo gitu, jadi jadinya low pace. Itu Mas Panji pernah bilang juga itu salah satu yang Mas Panji takutin. Enggak, gue waktu itu nge-tweet bilang mentang-mentang ada Ronaldo crossing mulu. Gue bilang gitu, soalnya kan Ronaldo lompatnya tinggi kan. Crossing mulu nih gue lihat, tapi itu ternyata cuman kayak 25 menit babak pertama di game pertandingan Ronaldo kembali. Sisanya udah main lebih baik. Ya, tapi maksud gue, hal yang Mas Panji takutkan tuh dalam artian, ini gue tarik ke Comika gitu. Mas Panji pernah bilang takut nih terlalu mengandalkan unit lain gitu. Iya sebenarnya sih intinya mungkin analoginya adalah kalau karena ada Ronaldo terus semuanya harus ngandelin Ronaldo, itu bukan cara yang benar untuk menang. Sama di perusahaan juga kayak gitu. Kalau terlalu mengandalkan satu unit, terlalu mengandalkan satu karyawan, terlalu mengandalkan satu talent, kalaupun menang, bukan menang yang benar karena nggak dilakukan secara kolektif gitu. Kayak yang dari kaki ke kaki gitu ya. Iya. Sejauh ini Comika berjalan seperti apa Mas Panji? Maksudnya udah mulai dari kaki ke kaki atau masih seperti yang Mas Panji takutin, masih ngandelin satu unit bisnis lagi? Udah mulai tapi masih. Jadi transisi. Iya, lagi dalam proses. Cuman kita lihat nih seberapa cepat anak-anak bisa jalan. Tapi ya gitu. Ternyata masih. Tapi ya lagi, karena gue juga baru ngingetin anak-anak untuk jalan bola dari kaki ke kaki mungkin baru 2 bulan yang lalu kali ngingetinnya. Analogi kaki ke kaki tepatnya baru gua pakai 2 bulan yang lalu. Gak apa-apa, gue aja. Perkenalkan ini Bonar.
Julukannya asisten sibuk. Lu kemarin sakit apa sih? Halo, asam lambung, Bang. Lambung. Orang Batak tuh asam lambung. Orang Batak tuh kerjanya minum kopi gitu, makan kacang kan asamnya tinggi. Parah lu. Ngomong-ngomong itu meninggal. Siapa namanya? Yang tak gendong kemana-mana sana? Basurip meninggal kan karena asam lambung. Iya. Tuh hati-hati lu. Belum, Bang. Seumuran Bature nanti meninggalnya. Tuh hati-hati lu. Gua aja nih salah satu yang gua khawatirin ya dengan turunnya berat badan gue, terus udah nggak begadang, udah segala macam. Ternyata gue masih darah tinggi. Jadi gue sekarang ngurangin garam, ngurangin minyak. Iya. Ngaruh apa? Garam, minyak untuk darah tinggi naikin. Tampaknya karena itu doang yang nggak berubah. Gue bilang sama dokter sama suster, saya nggak makan daging loh. Kalau gitu berhenti garam deh, berhenti garam. Karena gue turunan juga kan, bokap gue kan darah tinggi. Jadi umur gue 40, berapa umur gue? 42. Ini umur-umur orang meninggal karena serangan jantung terus bilang, ya ampun masih muda gitu. Ini umur-umur gue nih. Saya punya cita-cita masih banyak, ntar dulu ya. Mumpung lagi dekat sama langit nih. Hei! Sampai bergema suara gue. Tuh! Retirement and ascent to heaven. Bangsat. Lagi ngomongin meninggal, tiba-tiba tulisannya retirement and ascent to heaven. Bonar nampaknya udah bosan jadi PM. Itulah gue khawatirnya. Kenapa? Dari mana narasi itu datang? Ada yang miss gitu. Bukan bosen dong, goblok aja berarti. Lupa ngingetin. Gue mau diskusi sebenarnya sama lo. Mau diskusi sama lo. Oh iya. Apa namanya? Tapi nggak tahu ya. Kayaknya jangan dimasukin dulu. Kalau mau rekam aja. Tapi nggak dimasukin ntar. Kapan-kapan ketika kita udah matang di market kita turun, boleh. Banyak yang kayak gitu. Prada, merek yang gede banget, premium banget. Ketika market premiumnya udah kepegang sama Prada, mereka bikin second line namanya Miu Miu. Miu Miu agak lebih di bawah lagi. Gokil gak tuh gue? Tahu fashion loh gue nih. Ih, gila loh gue. Cong kayaknya gue nih. Tapi nanti kita matengin dulu aja, kita ambil market kita, nanti kita pikirin yang lain. Karena memang gue akui pancingan untuk ngambil market yang di bawah itu gede banget. Makanya gue mau ingat siapa customer kita yang sebenarnya. Pancingannya gede banget, mudah sekali untuk turun ke market yang di bawah. Kenapa? Karena lebih banyak. Gue ingetin sekali lagi ya, kan market kan bentuknya segitiga. Kelas atas di paling atas, di tengah kelas menengah, di paling bawah ya kelas bawah. Usia juga kayak gitu. Paling banyaknya yang di bawah-bawah sini nih. Sehingga kalau emang kita ngincer market kita tuh setengah atas. Segini nih. Setengah yang di atas, gokil emang Panji nih. Setengah yang di atas tuh market kita. Setengah yang di bawah adalah market orang. Nah yang di bawah kan ini gede banget kan. Agak mudah banget kita untuk bikin kayak yang bawah tuh pancingannya gede banget gitu. Cuman gue pengen bilang jangan, kita bertahan yang di atas aja. Cukup kita untuk bertahan yang di atas. Kenapa gue bilang mudah pancing? Gini, waktu gue pacaran sama pacar gue waktu kuliah ada namanya, gue kenalan sama pengusaha. Gue pergi tapi gue lupa nih apa Indramayu yang banyak tukang jahit, apa sih Tasik ya tukang jahit ya. Nggak tahu gue ke Tasik apa Indramayu apa ke Garut, gue lupa. Kayaknya Tasik deh. Terus gue datang ke pabriknya si pengusaha ini. Kayaknya gue pernah cerita juga, untuk yang udah dengar mungkin merasa ngulang. Si pengusaha ini kerjaannya bikin celana Nike palsu, Nike, dan Abibas. D-nya kebalik guys, D-nya begini, jadi D tapi begini. Pengusaha ini bikinnya Abibas sama celana Nike. Mobilnya banyak banget, liburannya Eropa,
Kenapa? Karena emang banyak aja gitu. Banyak aja gitu. Orangnya banyak. Lebih banyak orang yang mampunya beli Nike daripada beli Nike. Emang lebih banyak yang di bawah. Jadi pancingan untuk turun ke bawah itu gede banget. Jadi hari ini kembali mengerjakan satu lagi episode untuk CNN dan Asus, The Incredibles, yang ada di kanal YouTube-nya CNN. Berkesempatan untuk ngobrol dengan seseorang yang mengagumkan. Mas Rinaldi itu adalah desainer fashion accessory yang udah ngerjain headpiece untuk Madonna, Lady Gaga, Beyonce, Katy Perry, Nicki Minaj. Aduh, itu namanya mengagumkan sekali. Termasuk Titi DJ, Syahrini, dan begitu banyak lagi. Nah, terus gue belajar banyak sih dari Mas Rinaldi. Terutama dia tuh barusan bilang sama gue bahwa dia tuh tipe orang yang kalau dikasih challenge tuh malah justru rise to the occasion. Oh ini, oke, yuk, ayo kita kerjain, ayo kita coba. Tapi cuma 3 minggu, ya udah nggak apa-apa, kita lihat, kita jalanin gitu. Jadi dia tuh senang dapat challenge. Kurang lebih gue bisa ngerasa terafiliasi gitu. Gue juga suka untuk rise towards the occasion kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi gitu. Tantangan tuh bikin semangat. Malah yang bikin stres tuh kalau misalkan nggak ada tantangan justru. Kalau gue ngerasa sesuatu udah mulai repetisi, udah mulai ngulang, gue udah capai apa yang gue ingin, sisanya pengulangan, itu malah kayak nggak gerak gitu. Dan kalau nggak gerak tuh kayak salah gitu. Nah, dia juga punya semangat untuk belajar yang nggak ada berhentinya. Kebayang nggak? Lu udah di level ngerjain Madonna, tapi ketika ketemu Lady Gaga udah beda lagi urusannya. Orang beda seniman, beda keinginan, beda kemauan, beda tantangan, tapi mau aja gitu. Jadi mengagumkan sih, growth mindset-nya tuh nggak kelar walaupun usianya udah dekat ke 50 gitu, bahkan mungkin udah 50 kali ya. Dan belajarnya tuh dari mengiyakan kesempatan. Lulusan SMA, nggak kuliah. Tadinya sales untuk ban, ditawarin untuk bantuin jual tiara untuk sebuah designer fashion. Ya udah gue iyain, gue sales juga. Gue belum pernah jualan tiara, tapi gue coba jualan. Jadi cinta sama tiara, jadi coba untuk mau bikin tiara, jadi bisnis tiara. Udah mentok sampai situ, ditanya sama temennya orang Hong Kong, lu mau ngapain lagi? Ya udah gini aja, nggak bisa lu bikin karya. Akhirnya bikin untuk seorang seniman pertama kali dari Hong Kong, dan itu yang ngebuka kemudian untuk sampai ketemu dengan Madonna. Dia muda, Madonna tuh poster di kamarnya. Abis itu bikinin tiara untuk Madonna, coba lu pikirin. Dari apa? Sekolahnya nggak di situ. Dari mengiyakan kesempatan. Dan dia juga bilang, gue juga nggak tahu gue sukanya apa dulu. Cuman ketika gue mengiyakan kesempatan yang datang, gue tahu ini dia nih. Yang mana kalau misalnya dia nggak ambil kesempatan itu, dia nggak akan ketemu. Nah makanya, banyak kan penontonnya 0044 Weekly Vlog nih. Tapi bang, gue cuma lulusan SMA. Tapi bang, gue nggak suka kuliah gue. Ya bukan itu poinnya. Poinnya adalah eksplorasi gitu. Poinnya adalah mencoba untuk eksplor terus. Banyak-banyak main. Karena bermain adalah belajar yang dilakukan secara sukarela. Jangan cuma cari yang lu bisa tuh apa. Cari yang lu suka. Mas Rinaldi bisanya jualan. Sukanya tiara. Tentu mengasah untuk bagaimana supaya bisa bikin tiara. Tapi dia bilang, yang bikin gue kayak sekarang adalah karena gue dulu udah biasa ketemu klien brengsek. Sehingga ketemu klien artis kayak Nicki Minaj nggak kaget. Dulu gue di pabrik kerjanya jualan. Abis itu gue dikasih tahu soal pembukuan, soal kontrak, soal pajak. Itu yang bikin gue bisa bikin bisnis. Kebayang nggak? Mengagumkan sekali. Mengagumkan sekali. Abis itu gue, orangnya kan awet muda kan? Yeah. Gue tanya kenapa? Karena gue ngelakuin yang bikin gue bahagia. Respect. Kuncinya? Kuncinya adalah jangan berhenti mengeksplorasi. Terakhir gue di sini ketemu sama lu. Do not settle with what you have. Always grow. Bahkan setelah 1 kali kena COVID lagi, pesannya ternyata masih sama juga dari titik ini. Jadi terus bertumbuh. Iya, terus bertumbuh. Terus belajar. Kita pernah ngobrol di mobil bahwa passion tuh pencarian tanpa henti. Kita pikir ini ternyata ada lagi, ternyata lebih lebar lagi gitu misalnya. Jadi ya terus explore sampai lu ketemu pekerjaan yang capainya bikin lu bahagia.
Sotoy banget gue. So inspirasi, emang gue siapa? Kalau di buku The Good to Great dari Jim Collins waktu itu pernah ke Amazon, ketemu sama Jeff Bezos. Jeff Bezos cerita soal permasalahan ini udah lampau. Terus dia bilang, gimana menurut lo perusahaan gue, kata Jeff Bezos. Terus Jim Collins bilang, saat ini sih, ini perusahaan ini tuh kayak seorang jenius dikelilingin helper. A genius with a lot of helpers. Kalau lo nggak ada, perusahaan ini roboh. Terus Jeff Bezos bilang, terus gimana caranya? Terus dia perkenalkan sebuah konsep namanya the flywheel concept. Intinya lu susun perusahaan lu sedemikian rupa sehingga satu keputusan baik akan pasti mau nggak mau tak terhindarkan berdampak baik terhadap yang satunya lagi. Dan kalau yang ini berdampak dengan baik, mau nggak mau akan berdampak baik ke sini. Mau nggak mau begitu terus. Contoh, dia bilang, kalau lu mulai dengan ngasih harga termurah tanpa ongkir di website lu, keputusan itu mau nggak mau akan menambah traffic. Dan banyaknya orang yang berbelanja, mau nggak mau akan membuat lu mencari lebih banyak supplier. Mencari supplier yang banyak, mau nggak mau akan membuat lu punya gudang yang lebih besar. Gudang yang lebih besar terus saja. Jadi setiap hal baik akan berdampak baik kepada yang lain. Dan akhirnya dia bergulir sendiri. Dari yang tadinya pelan, lama-lama muter terus saja, jadi tanpa henti. Jadi ketika lu lepas, muter sendiri. Itu namanya flywheel tuh, roda gila. Kalau bahasa Indonesia namanya roda gila. Roda yang kalau lu putar, pertama lu pakai tangan lu, habis itu ketika udah ada momentum ya, pas lu lepas, dia muter sendirinya tanpa henti. Nah, itu yang lagi gue susun. Menurut gue di Comika, saat ini ya, menurut gue, karena sekarang akhirnya udah berdiri semua, termasuk Comika Media yang terakhir. Udah ada semua. Menurut gue, di antara 7 unit bisnis itu, kalau cuma satu aja kerja yang bagus, mau nggak mau akan ngedorong yang lain. Mau nggak mau. Kalau manajemen doang yang bagus, mau nggak mau pasti akan lahir komedian-komedian yang jadi bikin special. Dan kalau udah bikin special, mau nggak mau Comika Event kerja. Dan kalau Comika Event udah bikin satu special, mau nggak mau Comika ID pasti punya konten. Dan kalau Comika ID punya konten, mau nggak mau pasti akan ya dan seterusnya. Kalau misalnya yang bagus cuman media gitu. Cuman media unit bisnis yang bagus. Tapi kalau unit bisnis media bagus, mau nggak mau dia akan ngegedein, karena gue melahirkan Comika Media salah satunya untuk publisitas talent gue. Supaya talent-talent gue tuh ada publisitasnya. Karena media nggak ada yang mau ngebahas kan. Paling mau ngebahas gue doang, karena di mata media nasional Panji ada news value-nya. Tapi media nasional nggak pernah tuh cerita soal David, soal Rin, atau soal Bari, atau soal Awe. Jadi kita bikin medianya, supaya medianya bisa mempublisitaskan mereka. Nah, kalau media ini bagus, mau nggak mau, talent tuh keangkat. Sehingga mau nggak mau, jobnya jadi banyak. Sehingga mau nggak mau, akan sampai kepada level karir di mana dia mau stand up. Sehingga mau nggak mau, Comika Event kerja. Mau nggak mau, Comika ID kerja. Begitu terus. Terakhir gue meeting bulan lalu, gue kasih lihat skema itu. Gue bilang, guys, kalau cuma satu aja di antara lu 7 unit ini kerja bagus, pasti akan ngedorong yang lain. Jadi bayangin ada roda gigi nih. Kalau cuma dia doang yang kerja muter, yang lain pasti ikut gerak. Tapi berat memang, karena cuma dia doang. Kalau 2 yang gerak, makin enteng. Bayangin semuanya gerak dengan bagus. Makanya gue bilang, satu unit yang performance-nya oke, akan gatel pengen bikin unit lain kerjanya bagus juga. Jadi kayak, guys, ini gue roda ini gue cuman gue sendiri nih yang muter, nah dong lu kerja yang bener juga dong. Jadi dia maksa gitu. Tapi itu kan teori ya, belum tentu kejadian. Tapi lu pada praktiknya lu takut itu malah jadi akan kayak saling apa ya, lempar tanggung jawab gitu. Betul. Itu yang gue takutin sekarang. Karena untuk saat ini, masing-masing tuh lagi gue pantau. 7-7 itu lagi gue latihan satu-satu. Mereka pengen perform. Karena mereka tahu mereka lagi diliatin sama gue. Gue takutnya orang jadi
masing-masing nyelamatin dirinya sendiri. Itu yang gue khawatirin gitu. Iya. Dan yang paling penting ya adalah bukan mereka setiap 7 unit ini perform. Mereka setiap 7 unit perform tapi sinergi dengan baik. Karena saling nyambung loh. Comika Media kan akan ngebahas, memberitakan acara-acara yang Comika Event bikin atau produk yang Comika ID rilis. Kalau mereka lagi nyelamatin diri sendiri, gue takutnya nggak ada nilai jualnya acara lu, mending gue ngebahas soal apa, ngerti gak sih maksud gue? Jadi gue nggak pengen mereka menang sendiri, gue pengen mereka menang sama-sama. Nah ini tanggung jawab gue, gimana caranya gue setup nih perusahaan supaya mereka jadi mau kerja bareng-bareng. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.